Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafizah Rizky Aulia dari Lokal A Angkatan 2021. Di sini saya akan menyampaikan hasil final test dari mata kuliah Kewarganegaraan, yang mana pertanyaan pertama, jelaskan tentang demokrasi Pancasila dan civil society, konstitusi dan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, menurut Profesor Dr. Notonegoro menyatakan bahwa demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkepribadian sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, menurut Profesor Darji Darmo Diharjo, demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber kepada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang perwujudannya seperti ke dalam ketentuan-ketentuan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi bukanlah benda, tetapi merupakan kata kerja yang mengandung makna sebagai proses dinamis. Kemudian, menurut Presiden Soeharto dalam pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 1967 merumuskan bahwa demokrasi Pancasila berarti demokrasi kedaulatan rakyat yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila lainnya. Menurut Nur, demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberikan pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara karena kebijakan tersebut menentukan kehidupan rakyat. Kemudian civil society ini berasal dari terjemahan istilah Latin civil societas yang mula-mula dipakai oleh Marcus Tullius Cicero, seorang orator dan pujangga. Pengertian itu mengacu pada gejala budaya perorangan dan masyarakat. Masyarakat sipil sebagai sebuah masyarakat politik atau political society yang memiliki kode hukum sebagai dasar peraturan hidup. Roharjo mengatakan masyarakat madani merupakan suatu komunitas politik yang beradab seperti yang dicontohkan oleh masyarakat kata yang memiliki kode hukum sendiri. Kemudian sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pada hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila, yakni hubungan formal. Dengan dicantumkan Pancasila secara formal di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka Pancasila memperoleh kedudukan sebagai norma dasar hukum positif. Dengan demikian, tata kehidupan bernegara tidak hanya ditopang pada asas-asas sosial, ekonomi, politik, akan tetapi perpaduannya dengan keseluruhan asas yang melekat padanya, yaitu perpaduan asas-asas kultural, religius, dan asas-asas kenegaraan yang unsurnya terdapat dalam Pancasila. Kemudian juga hubungan secara material berdasarkan urutan tertib hukum Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai tertib hukum tertinggi. Adapun tertib hukum di Indonesia bersumberkan pada Pancasila yang meliputi sumber nilai, sumber material, sumber bentuk, dan sifat. Selain itu, dalam hubungan dengan hakikat dan kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, maka sebenarnya secara material yang merupakan esensi atau intisari dari pokok kaidah negara fundamental tersebut tidak lain adalah Pancasila. Lanjut ke penjelasan tentang penanggulangan korupsi dan kemiskinan. Jadi, penanggulangan korupsi merupakan serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku selama ini. Jadi KPK itu berusaha melaksanakan tugas yang diamanahkan oleh undang-undang dengan semaksimal mungkin, memanfaatkan kewenangan yang ada,
pemerintah selaku penyelenggara kehidupan bernegara perlu memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang teragenda dalam program pembangunan nasional. Kriminal polisi sebagai kebijakan penanggulangan tindak pidana korupsi. Kebijakan penanggulangan kejahatan korupsi harus dilakukan secara integratif, yaitu pendekatan penal atau penerapan hukum pidana dan pendekatan non-penal atau pendekatan di luar hukum pidana. Kemudian pengentasan kemiskinan itu seperangkat tindakan baik ekonomi maupun kemanusiaan yang dimaksudkan untuk mengangkat orang keluar dari kemiskinan yang permanen. Jadi program penanggulangan kemiskinan itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dunia usaha serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat di sini masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil. Kemudian program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. Jadi penanggulangan kemiskinan itu bisa disimpulkan bahwasanya merupakan kebijakan pemerintah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Nah, jadi peran civil society dan mass media itu membawa pengaruh dan kekuatan yang maha dahsyat dalam mengungkapkan konspirasi mafia hukum dan kasus korupsi seperti misalnya pada kasus Bibit Chandra dan Bupati Garut. Nah, tidak saja elemen masyarakat sipil dan NGO bergerak sendiri di bawah payung pemberitaan media massa, namun juga secara individual masyarakat mampu menambah amunisi perlawanan melalui media elektronik dan jejaring sosial. Dengan demikian, pemanfaatan dan pengawasan serta penggalian fakta menjadi penting untuk dikembangkan dalam upaya mendukung pemberantasan mafia hukum. Dengan catatan, pemerintah tidak membuat peraturan pemerintah yang membatasi kebebasan mengeluarkan pendapat bagi civil society atau mass media sebagaimana telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kasus Joko Chandra ini adalah terwujud dari kasus mafia hukum. Diketahui Joko Chandra yang telah buron sejak 2009 membuat geger beberapa waktu lalu dengan masuk ke Indonesia tanpa terdeteksi. Anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum menyatakan kasus Joko Chandra merupakan kasus mafia hukum yang lebih kompleks dibandingkan kasus lainnya. Joko Chandra ini diduga tidak hanya melibatkan aparat negara hukum, tapi juga kalangan politisi. Lanjut ke solusi mengatasi kemiskinan di Indonesia. Jadi di sini saya akan memberikan 10 solusi untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia. Yang pertama, menciptakan lapangan kerja yang luas untuk warga atau masyarakat. Kemudian, upaya memberikan bantuan atau subsidi kepada warga yang kurang mampu terhadap kebutuhan pokoknya. Yang ketiga, meningkatkan berbagai fasilitas warga seperti jalan, listrik, dan sebagainya. Kemudian penghapusan larangan impor beras, pembatasan pajak dan retribusi daerah yang dapat merugikan usaha lokal maupun orang miskin. Kemudian juga upaya dalam merancang perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran. Juga menyediakan pinjaman modal atau dana kepada warga daerah dan mendirikan lembaga yang bergerak dalam bidang mikro. Selanjutnya, melakukan perbaikan ke semua daerah yang tanpa ada bilik kasih. Dan yang terakhir, upaya meningkatkan fasilitas kesehatan masyarakat. Kemudian yang terakhir, penjelasan mengenai gerakan politik keagamaan di Indonesia dan refleksi historis politik Islam di Indonesia. Politik keagamaan di Indonesia atau refleksi historis politik Islam di Indonesia terdiri dari masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa Reformasi. Nah, jadi pada masa Orde Lama ini, tingkat realisasi ajaran Islam yang dijadikan kebijakan publik
gejolak ideologi antara muslim dan nasionalis saling dorong. Jadi berjuang merumuskan ideologi masing-masing. Selama era demokrasi terpimpin, Islam mendapat tekanan dari peran dominan komunis dalam penggunaan pemerintahan. Kemudian munculnya Orde Baru dianggap sebagai kemenangan karena umat Islam turut andil dalam pembentukan. Oleh karena itu, umat Islam memiliki harapan yang tinggi terhadap kekuasaan, terutama kesempatan untuk terlibat dalam aktivitas politik. Dan pada masa reformasi, persoalan hubungan Islam dengan negara dan masyarakat yang menjadi ciri perkembangan Islam di Indonesia masih sangat kontroversial dan seringkali bersifat simbolis, bersembunyi di balik persoalan politik dan sosial lainnya. Mungkin itu saja penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.